Halo, pembelajaran kali ini adalah membuat presentasi yang efektif. Ada 3 tahapan dalam pembuatan presentasi yang efektif. Pertama adalah tahap perencanaan, kedua tahap persiapan, dan yang ketiga tahap presentasi. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu perencanaan. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut ini tujuan pembelajarannya. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat faktor-faktor di dalamnya. Apa saja ya faktor-faktornya? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan, yaitu audiens, tujuan presentasi, konten, dan strategi yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Hal yang pertama adalah audiens. Audiens merupakan kumpulan orang sebagai pembaca, pendengar, atau pemirsa dari presentasi yang kita lakukan. Untuk membuat presentasi yang efektif, sangat penting memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama, karakteristik audiens, pendidikan audiens, kelompok sosial atau etnis audiens, dan terakhir jumlah audiens yang hadir. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi penentuan konten, strategi, dan media dalam membuat presentasi. Selanjutnya adalah tujuan. Untuk membuat presentasi yang efektif, diperlukan tujuan mengenai apa yang akan diketahui, dirasakan, dan dilakukan audiens. Nah, ada 3 kategori dari tujuan presentasi. Yang pertama, kognitif. Di dalam tujuan kognitif, terdapat penamaan suatu hal dalam mengatasi suatu masalah. Kognitif merupakan pola berpikir. Kedua, afektif, yaitu mengenai suatu hal dan apresiasi. Afektif ini bisa dalam bentuk sikap. Dan yang ketiga ada psikomotor, yaitu mengenai kemampuan mengonstruksi, manipulasi, atau menampilkan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah konten. Penyusunan materi dan topik dapat berdasarkan tujuan dan dimulai dari gambaran umum, diikuti dengan berbagai detail dan langkah. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan adalah strategi, yaitu bagaimana cara mengomunikasikan konten, baik secara verbal, visual, dan audiovisual. Lalu apa saja nilai lebih untuk media audiovisual? Berikut poin-poinnya. 1. Dapat menarik perhatian, bisa menggunakan slide atau video. 2. Dapat menyederhanakan informasi verbal yang kompleks, bisa dengan diagram. 3. Dapat mempresentasikan sesuatu, bisa dengan foto realistik. 4. Dapat mengatasi keterbatasan baik ruang, jarak, dan waktu. Dan yang kelima, dapat memperpanjang daya ingat audiens, bisa dengan melihat dan mendengarkan. Selain itu, kita dapat memilih media. Dalam memilih media, harus sesuai dengan konten, karakteristik media, dan preferensi media. Berikut jenis-jenis media yang dapat kita gunakan. Pertama, papan tulis. Biasanya digunakan untuk presentasi kelompok kecil, baik menggunakan tinta maupun spidol. Kedua, flip chart. Memiliki 3 kelebihan, yakni mudah digunakan, fleksibel, dan mudah dibawa. Ketiga, slide. Media ini menggunakan media tambahan, yakni proyektor. 4. Overhead transparansi atau OHT. OHP menggunakan kertas transparan yang dapat digambar dan ditulis, yang kemudian diletakkan di atas OHP untuk ditampilkan kepada audiens. Kelima, video tape. Media ini menggunakan kaset sebagai media penyimpanan audio. Keenam, panel LCD. Media paling murah untuk menampilkan gambar komputer untuk audiens yang berskala besar. Ketujuh, media berbasis komputer. Media yang sering kita gunakan pada saat ini. Kedelapan, multimedia. Memiliki bentuk media yang lebih banyak, bukan hanya teks dan gambar saja, tetapi ada video, animasi, serta suara dalam satu slide. Yang terakhir, handout, berupa hard copy atau selembaran kertas. Kita sudah di penghujung tahap perencanaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.